Ada sebuah kampung di pedalaman Pulau Jawa. Di situ ada seorang ibu tua yang rajin beribadah. Pekerjaannya setiap hari membuat tempe dan menjualnya di pasar. Pada suatu pagi, seperti biasa, ketika si ibu sedang bersiap-siap untuk pergi menjual tempenya, si ibu tersadar bahwa tempe yang dibuatnya dari kacang kedelai hari itu belum sepenuhnya menjadi tempe, masih separuh jadi. Dan biasanya sebelum berangkat ke pasar, kacang kedelai sudah menjadi tempe dan sudah siap untuk dijual. Si ibu itu merasa sedih sebab tempe yang masih belum jadi pastinya tidak akan laku dan sudah pasti si ibu tidak akan mendapat rejeki pada hari itu. Dalam suasana hatinya yang sedih, si ibu yang rajin beribadah teringat akan firman Tuhan, yaitu Tuhan dapat melakukan perkara-perkara ajaib, bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil. Lalu si ibu mengangkat kedua tangannya sambil berdoa. Tuhan, aku memohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe. Amin. Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Si ibu sangat yakin Tuhan pasti mengabulkan doanya. Lalu si ibu memeriksa bungkusan bakal tempe tadi, dan si ibu termenung seketika karena tempenya belum menjadi. Namun si ibu tidak putus asa, sebaliknya berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Tuhan. Maka ia pun mengangkat tangan dan berdoa lagi. Tuhan, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena hanya inilah mata pencaharianku. Aku mohon agar kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin. Dengan penuh harapan, si ibu memeriksa bungkusan tempe itu. Si ibu kaget karena tempenya masih seperti sebelumnya. Sementara itu, hari semakin siang, sudah tentu pasar sudah banyak didatangi orang. Tetapi si ibu tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Walau bagaimanapun, karena keyakinannya kepada Tuhan, si ibu tetap berniat ke pasar untuk membawa barang jualannya itu. Si ibu tua itu pun berserah kepada Tuhan dan meneruskan perjalanannya pergi ke pasar. Sambil berdoa dengan harapan apabila sesampainya di pasar, kesemua tempenya tadi sudah masak atau yang tadinya masih berupa kacang kedelai sudah menjadi tempe. Si ibu berpikir mungkin keajaiban Tuhan akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dan setelah sampai di pasar, si ibu segera meletakkan barang jualannya. Hatinya betul-betul yakin bahwa kacang kedelainya sudah menjadi tempe. Dengan hati berdebar-debar, si ibu memeriksa bungkusan bakal tempe. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tempenya masih belum jadi. Si ibu kaget seketika. Dalam hatinya si ibu sudah mulai kecewa
dan putus asa kepada Tuhan karena doanya tidak dikabulkan. Si ibu merasa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak kasihan padanya, karena inilah satu-satunya cara ibu mendapatkan rejeki dari hasil menjual tempe. Akhirnya si ibu duduk saja tanpa menawarkan barang jualannya. Si ibu merasa tidak akan ada yang membeli tempe yang separuh jadi. Sementara itu, hari semakin petang dan pasar sudah mulai sepi. Dan para pembeli sudah mulai kurang. Si ibu melihat kawan-kawannya sesama penjual tempe mereka sudah hampir habis. Si ibu tertunduk lesu karena hari itu tempenya tidak bisa dijual. Namun dalam hatinya si ibu masih menaruh harapan terakhir kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolongnya. Si ibu berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah penyelesaian terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba si ibu dikejutkan oleh teguran seorang wanita. Maaf, saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya keliling di pasar ini, tidak ada menemukannya. Si ibu tua termenung dan terkaget-kaget. Si ibu merasa sudah berpuluh-puluh tahun menjual tempe, tidak pernah seorang pun pelanggannya mencari tempe yang belum jadi. Si ibu tua tadi bersyukur kepada Tuhan, dan wanita itu pun memborong habis semua tempe yang belum jadi. Dan sebelum wanita itu pergi, si ibu bertanya, mengapa hendak membeli tempe yang belum jadi? Dan si wanita itu menjawab bahwa tempe itu akan dikirim ke Inggris buat anaknya yang ingin makan tempe dari desa. Dan kalau saya mengirim tempe yang sudah jadi, sesampainya di Inggris pasti tempenya sudah berubah rasanya. Dalam arti tempenya sudah tidak enak lagi. Lain halnya kalau saya mengirim tempe yang belum jadi. Pasti setelah paketnya diterima, yang isinya tempe, pasti tempenya itu sudah matang sempurna atau sudah menjadi tempe dengan sempurna. Dan si ibu tua itu pun keheranan dan berpikir kalau doanya sudah dikabulkan oleh Tuhan. Adik-adik, dari cerita ini ada pesan yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama, kita sering memaksakan kehendak kita kepada Tuhan sewaktu kita berdoa. Padahal Tuhan lebih mengetahui apa yang kita perlukan, apa yang terbaik buat adik-adik dan kita semua. Yang kedua, senantiasalah berdoa dalam menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Dan jangan sekali-kali berputus asa karena Tuhan belum menjawab doa kita. Percayalah bahwa Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan rancangannya yang mungkin di luar jangkauan kita. Yang ketiga, adik-adik, andalkan Tuhan dalam segala hal, karena tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin.